Tito Karnavian membuat ulah di negeri ini, dan yang menarik adalah dia berani memutuskan dalam posisi dengan menggunakan posisi dia sebagai Menteri Dalam Negeri, merubah posisi status hukum pulau-pulau yang di bawah Aceh dimasukkan ke Sumut, Sumatera Utara. Dan kami beri makna ini sebagai hadiah dari Tito terhadap Gubernur Sumatera Utara, menantunya Jokowi, untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa terima kasih saya, rakyat, bangsa, dan khususnya masyarakat Aceh, dan kita semuanya dirugikan. Tito memicu keributan. Urusan apa dia merubah pulau itu buat si siapa namanya Gubernur Sumut, Bobi, yang menantunya Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Anda yang mengikuti podcast kita hari ini dari UWOT, kami tetap berangkat dengan prinsip veritas, kebenaran, probabilitas, kejujuran, terbalik kejujuran, kebenaran, dan justisia, keadilan. Kali ini kami akan berbicara, menyampaikan pesan khusus buat beberapa oknum-oknum pejabat polisi yang merusak institusi polisi, bangsa dan negara, dan juga informasi untuk Anda kaji lebih dalam. Yang kami maksud adalah bagaimana Tito Karnavian membuat ulah di negeri ini, dan yang menarik adalah dia berani memutuskan dalam posisi dengan menggunakan posisi dia sebagai Menteri Dalam Negeri, merubah posisi status hukum pulau-pulau yang di bawah Aceh dimasukkan ke Sumut, Sumatera Utara. Dan kami beri makna ini sebagai hadiah dari Tito terhadap Gubernur Sumatera Utara, menantunya Jokowi, untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa terima kasih saya, rakyat, bangsa, dan khususnya masyarakat Aceh, dan kita semuanya dirugikan. Tito memicu keributan. Urusan apa dia merubah pulau itu buat si siapa namanya Gubernur Sumut, Bobi, yang menantunya Jokowi. Jelas ada sejarahnya, ada undang-undangnya segala macam. Jadi Tito ini memang perusak betul, dan dia sebagai tokoh, salah satu tokoh perusak yang merusak institusi Polri, di mana polisi-polisi yang baik-baik disingkirkan. Sambo di bawah Tito. Listio Sigit sebagai Kapolri, dan kelakuan Sambo langsung di bawah kendali dia, diam-diam aja tuh. Jadi Tito sebagai mantan Kapolri ditempatkan oleh Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian Listio Sigit sebagai Kapolri yang udah berapa tahun saya nggak tahu, dan Sambo anak buahnya yang bikin ribut, korupsi segala macam. Belum lagi nama-nama lain yang terlalu banyak disebutkan, merusak polisi dan membuat institusi polisi menjadi rusak, dan orang tidak lagi bisa menghargai polisi sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Nah, mereka punya buser-buser yang dibayar untuk membenarkan, mendukung, dan bangun opini masyarakat. Jadi Tito ini nggak jelas. Kasus buku merah itu direkam oleh video itu. Dia menghilangkan bukti apa segala macam tahun 2017. Belum hilang cerita itu, dan tidak diproses. Kemudian Fadil Imron kabur kemana? Dikaburkan, dilarikan ke Jawa Timur apa tuh habis kasus kilometer 50. Fadil Imron kilometer 50, Jokowi terlibat, dan kami menduga keras ini perintah Jokowi, karena Jokowi sama sekali tidak menyinggung dan diam-diam aja mengenai kasus kilometer 50, dianggap sepele. Targetnya kami menduga keras adalah membunuh Habib Rizik Syihab. Gagal. Jadi pengawal-pengawalnya yang ditampilkan habis. Polisi menang wae. Keep
terus aja diam-diam cuek bebek. Jadi memang sudah makin lama makin terbukti dengan jelas hasil riset yang dipaparkan bulan November tahun 2015, saya ulangi, November 2015 dipaparkan terbuka, saya ulangi, 2 kali terbuka ke publik di Gedung Kartika Chandra oleh teman saya kasih nama singkatan nama Aida, SA. Ya, waktu itu dia sudah menjelaskan bahwa instansi polisi akan dikendalikan Habib dan di bawah kendali PKI Gaya Baru, dan ternyata lewat oknum-oknum seperti Listio Sigit, Tito Karnavian, Sambo dan lain sebagainya. Fadil Imron apa itu udahlah, di proses hukum enggak. Jadi Jokowi betul-betul menggunakan institusi Polri itu untuk kepanjangan tangan dia ngacak-ngacak Republik ini. Pertanyaannya, mau sampai kapan oknum-oknum petugas-petugas pejabat dapat petinggi polisi yang baik yang disingkirkan akan bisa kembali mengatur supaya Polri tidak jadi lembaga yang amburadul diacak-acak untuk kepentingan oknum-oknum tertentu, orang-orang suruhannya Jokowi. Jadi kembali ini bukti Jokowi itu PKI Gaya Baru, dan sesuai hasil paparan riset yang instansi hukum yang dikendalikan habis adalah Polri terbukti. Nah, Kejaksaan Agung gagal karena Pak Prabowo segera mengamankan. Kami menduga itu akan digerebek oleh polisi, dipasang tentara di sana. Jadi dia gagal, nggak bisa. Yang bisa dikendalikan ya untuk kepentingan anaknya tempo hari. Hobinya Gibran itu di instansi hukum, di Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah. Nah, dia ngaco gitu. Jadi kembali kami ingatkan, beginilah cara Jokowi dengan PKI Gaya Barunya bermain. Apa Jokowi sendiri? Oh enggak, Jokowi ini pelaksana teknis operasional, ada otaknya di belakang, grup yang mengendalikan, menyiapkan segala macam. Orang-orang tidak ditampilkan namanya, termasuk yang mempersiapkan ijazah palsu Jokowi dengan otaknya adalah Pratikno, salah satu mantan rektor UGM yang ngawur, yang mengarahkan mengelabui publik yang bilang Jokowi adalah lulusan UGM. Ini bullshit, bohong gede. Kenapa bohong gede? Dari ada video singkat Jokowi sambil ketawa, hehehe, IPK saya juga dulu kurang dari 2. Mana mungkin kalau dia sempat kuliah aja, apalagi di UGM, IPK kurang 2 DO. Dia nganggap nggak DO kalau IPK kurang. Ini gambaran dia nggak pernah kuliah, ijazahnya nggak jelas. Nah itu ramai di mana ada gambar-gambar bagaimana foto yang ditampilkan Jokowi sama foto kawin, jasa, dan orangnya bukan dia, yang namanya Mulyono almarhum. Jadi ini bukti nyata lagi untuk Anda yang kebetulan melihat podcast ini, tolong dibahas. Kalau nggak benar, kita ketemu, kita bicara. Inilah salah satu wujud nyata bagaimana PKI Gaya Baru merusak negeri ini, nyusup, tidak tampil di permukaan, tapi bermain di bawah permukaan, merusak, kacau balau segala macam. Kembali saya angkat dasarnya 2, memperlemah umat Islam dengan memecah belah, adu domba, dan kedua TNI diperlemah. Karena 2 ini yang anti PKI, 2 ini ujung tombak menghancurkan PKI, 2 ini bukan yang lain enggak ya, tapi ujung tombaknya ini. Kenapa umat Islam? Ya mayoritas kita kan Islam. Nah, agama yang lain mendukung, tapi 2 ujung tombaknya ini yang dihancurkan. Nah, inilah tolong kita ingat. Mudah-mudahan sekarang Anda sudah bisa bilang, oh iya PKI Gaya Baru ada. Karena beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ini, ada yang bilang, saya dapat bisa aja nih Pak Taufik, udah nggak ada lagi, PKI udah bubar. Mindset itu mindset formal. PKI Gaya Baru tidak perlu tampil ke permukaan dan bicara saya PKI, nggak usah. Dia nggak ngaku PKI Gaya Baru kok. Tapi dia bergerak dengan menjalankan kegiatan-kegiatan, memapari langsung tidak langsung agar sasaran-sasaran PKI Gaya Baru ini tercapai, yaitu memperlemah, menghancurkan umat Islam, dan mempermatai ini. Kembali saya ingatkan, Jokowi adalah PKI Gaya Baru, merusak Rempang, kemudian
mengendalikan instansi Polri lewat oknum-oknumnya. Tito Karnavian jelas tampil PKI gaya barunya dengan ngaco balo Aceh. Saya nggak tahu Tito Karnavian ini profesornya nggak jelas juga, profesor apa nggak jelas. Kemudian Sambo dan sebagainya. Kembali saya ingatkan, Wiwot tidak akan berpangku tangan. Kita berangkat dengan dasar veritas, probitas, justisia. Kita lawan PKI gaya baru sampai kapanpun. Terima kasih.